Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pasar motor ya. Jadi penulis itu sempat lihat ya, ada data penjualan motor Yamaha. Motor Yamaha itu kayaknya data penjualan setengah bulan. Motor Yamaha itu kayaknya ya jomplang sekali ya, angka penjualannya. Mio itu model yang kayaknya jarang sekali diminati. Jadi Mio itu kan banyak ya, Mio S, Mio M3, Mio sembur apa saiki ono. Jarang diminati. Mungkin orang lebih milih beli Beat atau Scoopy ya, daripada Mio. Dan rasanya nggak ada daya tarik Mio, terutama dari sisi modelnya. Vino itu masih lebih menarik. X-Ride itu juga lebih menarik. X-Ride itu ya dari sisi model menangnya ya, sama karismanya X-Ride yang lama. Terus apalagi ada Frigo. Frigo itu orang kayaknya lebih tertarik daripada kayak model terbaru Mio, yaitu Mio Gear. Frigo ya bisa dibilang ada keunggulan karena satu-satunya ya enggak satu-satunya yang isi tangkinya dekat setang ya. Walau kadang repot karena sebelah kiri, kalau pas di sebelah kanan rada ribet tentunya ya. Kalau ngisi ngantri bensinnya harus ngisi dari kanan, agak ribet. Kalau dari kiri gampang, dari kanan susah ngisi. Dilema itu. Penulis sendiri pernah kepikiran beli Frigo waktu mempertimbangkan beli NMAX ini. Tujuannya apa? Ya nyari bagasi besar. Tapi wes itu trok. Dari model nggak suka, speedometer apalagi, wah saipet ya. Mending dibiarkan analog aja lah, gede, daripada pindah digital tapi layarnya cuwilik kayak gitu terus melas ya, nggak bagus. Jadi Frigo itu cuma menang bagasi menurut penulis. Tampilan belakang enggak, walau konturnya ke bodi belakang sudah oke, tapi lampu belakangnya enggak, lampu depan juga enggak. Yang menarik ya, Lexi jadi motor kedua yang diminati orang setelah NMAX. Tapi bedanya dengan NMAX jauh banget ya. Nomor satunya NMAX, nomor duanya Lexi. Bedanya berapa? Kira-kira 8,8 NMAX itu baru laku 1,
Lexi 1:8,8, sangat-sangat apa ya, nggak proporsional lah ya. Jadi peminat NMAX banyak sekali, peminat Lexi jauh lebih sedikit. Kalau bagi penulis sendiri, Lexi daya tariknya adalah di kenyamanan empuknya. Walau nggak tahu itu suspensinya nyaman atau enggak, tapi kalau jok jelas nyaman, tebel. Cuma ya itu tinggi ya, agak tinggi karena joknya lebar. Karena jok yang lebar itu jadi megagah, karena megagah itu jadi jinjit kalau misalnya apa pakai Lexi itu. Kecuali kalau berhenti maju ke depan. Kalau penulis sekarang ini mau nggak berubah duduk, saya bisa kakinya turun. Terus selain itu apalagi dari Lexi itu speedometer kayak ya oke lah, gak jelek-jelek amat. Cuma penulis agak nggak suka bentuknya yang gemuk-gemuk, belakang gemuk, itu kurang suka. Walau kontur belakangnya suka, lampu belakangnya lumayan, tapi kesannya di sekitar ruang kemudi ya, daerah segini itu kayak gemuk gitu, nggak suka. Lampu depan apalagi nggak suka, nggak selera. Tapi laris ya, mungkin apa ya, normal lah ya. Motor 125 cc, terus nyaman, walau masih bisa ditingkatkan karena ya tetap kan ada engine mounting yang ada stoppernya itu kalau dimatikan baru betul-betul nyaman. Tapi tetap kan joget tuwebel, nah itu yang bikin disukai ya. Yang nggak disukai tentu akselerasi, tapi kalau orang beli motor gitu nggak cari akselerasi. Sebenarnya kalau upgrade juga gampang, mesin diganti punya NMAX, atau kalau perlu di power up lagi. Nah terus ya penulis yang nggak suka sih lampu depannya ya, terutama bagasi ya lebar juga sih, nggak begitu lebar juga. Terus yang agak mengagetkan itu apa? Aerox penjualannya jauh banget dari dari NMAX. Kalau perbandingannya 11 NMAX 1 Aerox. Wah, ini menurut penulis parah ya. Ya mungkin angka ini bisa beda di daerah lain, tapi di tempat penulis gitulah. Jadi angkanya 11 NMAX cuma laku 1 Aerox. Angka ini menurut penulis sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Karena apa? Karena dulu Aerox itu penjualannya setara dengan NMAX, pernah setara. Jadi ada contohnya di
apa, warungasep.net ya kalau nggak salah. Itu penjualannya 17 ribuan di bulan Maret 2017. Nmax terlaku 17.000 se-Indonesia. Aerox laku 17.000 se-Indonesia 1 bulan. Banyak itu. Tapi itu dulu. Penulis itu sebenarnya pernah kepikiran beli Aerox ya. Cuma istri yang nggak suka. Kenapa milih Aerox? Karena ya mesinnya sama kayak Nmax, tapi lebih murah. Penulis ya pinginnya waktu itu model yang paling basicnya ya, nggak mau nyari yang tinggi, model tinggi. Yang tipe S penulis kurang suka. Yang penulis kurang suka pada Aerox lama ya, itu adalah dari sisi ergonomi. Penulis pernah coba naiki duduki kok gak enak gitu loh. Jadi kalau duduk kayak terbatas sekali lah, wis khasnya desain motor sekarang. Semua pada dipaksa duduk tegak, terus apa, agak maju ke depan, kaki dipaksa ke depan semua, kurang sip gitu loh. Itu duduk yang bikin capek. Tapi penulis pikir ya, no problem sih, kan bisa dimodif joknya. Jadi penulis pikir kalau beli Aerox, penulis bakal modif jok. Joknya dibuat lega lah, kalau bisa depan sama belakang rata ya. Kalau nggak bisa ya minim ruang duduknya bisa lebih enak. Kalau dari sisi lain-lain ya itu bawaan sana. Jadi Aerox itu rasio giginya lebih rendah dari Nmax, makanya kayak top speed berapa? Cuma 104. Tenaga berlebih itu jelas ya. Pasti bisa lah apa? Nmax tenaganya Aerox itu lari lebih dari 110, tapi disunat di CVT-nya. Nah, wong mesinnya sama kayak Nmax, tapi larinya masih kenceng Nmax. Kan beda di rasio gigi aja sih. Ban gede gitu, ya bukan alasan sih. Nggak pakai aditif ya sekarang. Bensinnya antara 6 sampai 5 bar, malah aneh. Nggak pakai aditif malah lebih irit, aneh. Ini loh 6 bar loh, cuma kadang turun 5 bar. Ini jelas irit banget ini. Aneh ya, tapi itu yang terjadi. Aerox lama menurut penulis tampilannya keren. Begitu berubah baru, wah wis penulis jadi berubah berubah pendapat gitu ya. Yang berubah nggak banyak sih, cuma bagian lampu depan sama fairing depan. Tapi penulis jadi punya kesan beda. Kalau sebelumnya penulis nganggap
Aerox itu model sporty. Begitu apa sudah ganti facelift, penulis nganggap Aerox itu cibi, gemuk, gembrot lah wis. Aerox yang baru itu kalau bagian depan nggak memberikan kesan ramping, tapi kesan gede, gede banget. Kalau feelingnya itu ya kayak dibanding misalnya kalau lihat motor sport CBR 250 RR, ZX 25R, itu kesannya kayak Aerox itu bodinya lebih gede dari kedua motor sport tersebut. Lampunya ya gede banget. Terus bagian fairingnya ya gede juga. Ya penulis jadinya berpikir bahwa wah ini, kalau penulis ya jadi nggak minat beli Aerox yang baru. Penulis lebih jauh gak suka modelnya Aerox baru daripada model NMAX baru. NMAX baru depannya masih oke, belakangnya yang nggak oke. Kalau Aerox baru belakang ya oke lah, tapi depannya nggak oke, dan depannya itu terlalu berlebihan gedenya. Dan ternyata ya di pasaran itu nggak laku Aerox yang baru. Penulis juga sekarang jarang ya lihat Aerox yang model baru, Aerox New. Jarang sekali di jalan penulis lihat itu. Jadi angka 11:1 itu sepertinya merata ya di banyak tempat. Jadi Aerox baru itu sudah dianggap nggak begitu menarik ya. Entah apa yang bikin Aerox baru nggak menarik. Entah maksudnya kalau yang pikirannya orang-orang, mengapa kok nggak beli Aerox gitu ya. Kalau dulu pemilik Aerox mungkin ya dari sisi ergonomi mereka akan bakal milih NMAX New. Tapi kalau dari konsumen baru, mengapa kok mereka kayaknya milih NMAX daripada Aerox. Nah dari pasar NMAX nya pun ada yang menarik juga, yaitu ternyata sampai sekarang konsumen itu masih cari NMAX lama yang baru ya, motor baru tapi model NMAX lama. Dan katanya ya yang luar biasa, walau sudah muncul NMAX baru, minat masyarakat terhadap NMAX old itu masih tinggi. Jadi ada yang baru nggak menurunkan pangsa pasar NMAX lama. Wah ini luar biasa ya, luar biasa. Ya kayaknya ya kesannya kalau dari orang marketingnya Yamaha Jatim ya, yang dikutipkan oleh Motorio, itu NMAX New seperti buka pasar baru untuk Yamaha. Jadi nilai penjualan NMAX Old tetap, NMAX New itu jadi nambah lagi lah, model seakan jadi model baru, bukan pembaharuan. Jadi NMAX Old itu kayak model terpisah, NMAX Old dan New itu jadi kayak model terpisah. Nggak bisa disebut NMAX, tapi jadi apa ya,
punya brand tersendiri, punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Ini tentu sangat menarik. Menarik karena ya artinya pasarnya double toh. Nah, yang jadi pertanyaan, doublenya ini dari mana? Double dari mana gitu loh. Pangsa pasar apa yang diambil? Atau mungkin pasarnya Aerox yang digerogoti? Nggak tahu ya, karena bisa jadi pangsa pasarnya Lexi, Frigo itu ngambil dari pangsa pasar Aerox juga. Jadi waktu belum ada Lexi orang beli Aerox, waktu sudah ada Lexi orang lebih milih Lexi. Terus dari mana terus? Karena kan kalau orang itu kalau sudah beli Honda ya Honda, Yamaha ya Yamaha. Kalau lihat ceritanya marketing gitu, penulis menduga pasar PCX itu turun ya. Tapi kalau Honda sulit ya, Honda sulit. Seandainya orang nggak beli PCX, orang masih bisa pilih ADV, Honda ADV, masih bisa pilih Vario, masih bisa pilih Scoopy. Nggak akan Beat tentunya ya, Scoopy pasti. Scoopy ini menarik toh daripada PCX New. Kalau ya orang merasa takut beli PCX New. Masalahnya ya PCX New itu gagal ada dua sebab menurut penulis ya. Penulis nggak peduli fakta lapangnya, tapi menurut penulis PCX 160 itu gagal. PCX 160 itu gagal karena inden lama sekali. Nah saat inden lama ini orang-orang jadi ya yang pengen beli, terus akhirnya pengen lihat-lihat gimana yang pemilik PCX 160 yang baru, modif motornya, membanggakan motornya, dan mereka pun masuk grup PCX 160 di Facebook. Tapi begitu masuk Facebook ternyata cukup banyak ya, sampai hampir mendominasi postingan di grup Facebooknya PCX 160. Kebanyakan soal rembes sih, rembes oli. Ada yang nyebut masalah itu masalah ringan, ada yang nyebut masalah itu menjengkelkan, soalnya gak sembuh-sembuh. Nah karena penjualan telat ya, inden lama ini ya, terus lihat banyak kok pemiliknya mengeluh, jadinya konsumen bisa aja batal inden. Batal inden karena ya satu, indennya lama banget. Yang kedua adalah yaitu setelah tahu di grup kok malah komentarnya negatif, jadi nggak minat memiliki PCX 160 lagi. Ya ini bisa aja ya, ini bisa aja. Terus mendingan Max saya wes lah. Walau Nmax ada masalahnya, tapi masalah-masalahnya itu termasuk ringan gitu ya. Nmax New ya maksudnya.
Jadi masalah ban botak sebelah itu kan ringan ya. Terus lampu engine check nyala tuh, tapi motor masih tetap jalan kan ringan ya, cuma masalah visual loh. Lampu ini murup kuning mengganggu, tapi ya motor masih bisa dipakai. Yang apa ya, agak berat mungkin apa, kasus apa semarkinya dol kayak gitu kan, jarang ya jadi posting di grupnya Nmax. Grup Nmax itu isinya sering misalnya motorku kok boros enggak sak mini gitu ya. Terus enak ini dimodif apa ya, mesinku kok nggak bisa nyala lagi setelah tak gini kan gitu ya, masalahnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tahu ada gitu, mending yang Nmax old aja wes, gak usah yang Nmax new. Ya ya wes lah, mungkin itu ya penyebabnya ya. Kalau model baru banyak yang mengeluh, orang pada takut, akhirnya milih model lama Nmax old. Kalau yang PCX entah ya, apa PCX 150 masih dijual sampai sekarang, penulis nggak tahu, nggak pernah dengar kabar ya. Kalau Nmax old itu masih banyak dicari orang. PCX 150 nggak tahu ya. Tapi menarik lah ya, Aerox itu sampai bisa kalah jauh banget dari Nmax penjualannya. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.